Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake. That's how I know you fake. Get it straight. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Noprianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. NIM saya 28921503334. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang typing tutor, yang mana di sini ada beberapa materi pembahasannya. Yang pertama, pengertian dan fungsi-fungsi mesin ketik manual elektronik dan komputer. Yang kedua, ada teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Yang ketiga, ada teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Dan yang keempat, ada aplikasi rapid typing dan typing master. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan sarannya. Pembahasan atau pengertian. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuan, sebelumnya tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersial di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain. Pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengelola kata dan komputer pribadi personal computer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Oke, untuk materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik manual. Apa itu mesin ketik manual? Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin tik ini biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Oke, mesin ketik elektronik. Apa itu mesin ketik elektronik? Mesin ketik elektronik di sini ialah mesin kantor yang rangkaian komponennya bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga atau power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Untuk selanjutnya yaitu komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang pertama, mesin ketik manual. Mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Mengetik berbagai macam surat.
2. Mengetik naskah atau teks. 3. Mengetik tabel atau daftar dan sheet stensil. Dan yang terakhir, mesin pekerja mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. Yang kedua, mesin ketik elektronik, yaitu mesin tik ini memiliki kemampuan menghasilkan dokumen yang proporsional antara lain indent, centering, justification, column layout, decimal tabulation, garis vertikal, line framing, dan table centering. Yang ketiga, komputer, fungsi-fungsinya yaitu 1. Yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. 2. Data input. 3. Data processing. 4. Data output. 5. Data store. Dan keenam adalah data movement. Teori tentang penempatan jari pada tuts basis saat mengetik. 1. Yaitu posisikan jari secara tepat. Yaitu penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seseorang mampu menulis menulis cepat dengan jari. Yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, bagian kiri. 1. Jari kelingking, yaitu huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Yang kedua, jari manis, yaitu huruf W, S, X, N, dan angka 2. 3. Jari tengah, yaitu huruf E, D, C, dan angka 3. Yang keempat, jari telunjuk, yaitu huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Dan yang kelima yaitu jempol, yaitu tombol space dan ALT. Untuk bagian yang kedua yaitu bagian kanan, jari telunjuk yaitu huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 67. Jari tengah yaitu huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Jari manis yaitu huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Jari kelingking yaitu huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Dan yang terakhir yaitu jempol, yaitu tombol space dan ALT. Teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang pertama yaitu rata tengah, yang mana rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi Ctrl plus E, yaitu seperti blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Yang kedua, klik pada menu home, atau yang terakhir, klik center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat atau Ctrl plus E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Untuk yang kedua yaitu cetak miring, yang mana huruf cetak miring di sini digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga yaitu cetak tebal, yang mana cetak tebal di sini ada 2. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab, serta judul yang subjudul dalam tulisan. Untuk yang terakhir, ini garis bawah, yang mana garis bawah di sini atau underline yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan sebagainya untuk menyatakan bahwa kata, kalimat, dan sebagainya, menyatakan kata atau kalimat dan sebagainya yang diberi garis itu penting.
Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Yang pertama, Rapid Typing. Yang mana Rapid Typing di sini adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik, karena hal tersebut sangat penting. Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik. Rapid Typing memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu Typing Master. Apa itu Typing Master? Typing Master menurut Rizaldi Typing Master atau yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Oke, untuk kesimpulan materi pembahasan saya hari ini yaitu mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin tik ini biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Mesin ketik elektronik, mesin kantor yang dirangkai komponennya bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga atau power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Untuk saran dari saya di sini yaitu sebaiknya mesin ketik diperbaiki lagi agar suaranya tidak begitu keras sehingga tidak akan mengganggu orang dan dibuat seefisien karena menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya materi pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you later. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.